Jadi yang pertama, berbuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Syirik. Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi dengan tidak taat kepada Rasulullah, dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak bisa orang toleransi kepada kesyirikan atau kepada bid'ah, nggak bisa. Nggak bisa orang mengatakan kan kita beragama masing-masing. Loh, yang dikatakan masing-masing kepada orang kafir, lakum dinukum waliyad, orang kafir. Kalau dia sebagai umat Islam, ketika ada sesuatu yang mereka persisikan, kembalikan kepada siapa? Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikannya kemana? Kepada masing-masing, kepada ra'yu, kepada pendapat, kepada kebiasaan. Kemana kembalikannya? Menurut Al-Quran. Farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada apa? Quran. Maksudnya kepada apa? Kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran. War Rasul, kepada Rasul, kepada sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Kalau ada masalah yang berselisih, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau sudah jelas perbuatan itu bid'ah, nggak ada nas dari Quran, nggak ada nas dari Sunnah, tinggalkan. Karena agama Islam ini sudah apa? Sudah sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ridho Allah sudah. Di satu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sudah sempurna. Nggak ada yang tersisa. Nabi sudah jelaskan semuanya kepada umat Islam ini lengkap. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi SAW, tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Disebutkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Artinya semua yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap agama ini. Sempurna. Nggak ada yang tersisa. Makanya Nabi bersabda kepada para sahabat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di dalam muqaddimah kitabnya Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih agama ini. Nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah. Putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Nggak ada yang menyimpang dari agama ini. Pasti binasa, kata Rasulullah. Pasti binasa. Kalau orang udah menyimpang dari agama ini, membuat satu yang baru dalam agama, pasti binasa. Adanya firqah-firqah yang sesat, golongan yang sesat, aliran sesat karena mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Mereka menyimpang dari siratal mustaqim, mengikuti akal mereka, mengikuti ra'yu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Orang berbuat bid'ah itu karena apa? Mengikuti apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu mereka. Makanya harus kita ingat, dalam kita beragama ini fondasinya dua. Yang pertama yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja, dan nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apa juga.
Dua pondasi, antum catat itu. Bahwa dalam kita beragama, dua pondasi yang harus kita pegang. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, kita wajib beragama menurut apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Atau mengikuti Rasulnya. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu dan nggak boleh mengikuti bid'ah. Yang kedua, yaitu kita beragama mengikuti Al-Quran dan mengikuti ajaran Rasulnya SAW. Tidak boleh kita berbuat mengikuti hawa nafsu dan tidak boleh berbuat bid'ah. Makanya ketika orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan Rasulullah, nggak mau taat kepada Rasulullah, Allah sebutkan apa? Saya ulangi lagi. Ini antum baca Quran kan tiap hari. Kalau orang sudah tidak mengikuti Rasulullah, sudah diajak nggak mengikuti Rasulullah, maka mereka mengikuti siapa? Mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah tidak memenuhi panggilan Rasul untuk taat mengikuti sunnahnya, berarti mereka mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Antum lihat ayatnya. Buka surah Al-Qasas. Surah 28 ayat 50. Antum lihat. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman tabi'a bighairi hudan min Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, enggak mau taat kepadamu, enggak mau taat kepada Rasulullah SAW, fa'lam, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah, dan tidak ada yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.